Pernah nggak sih kalian dengar berita tentang penggusuran rumah warga yang dialokasikan menjadi pembangunan tol ataupun fasilitas umum? Biasanya itu berkaitan dengan pengadaan tanah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pengadaan tanah? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi, pengadaan tanah itu bukan cuma soal ambil tanah orang untuk kepentingan umum. Bukan, ada prosedurnya. Jadi, secara hukum, pengadaan tanah adalah proses pemerintah dalam menyediakan tanah untuk kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini contohnya seperti apa saja? Yang pertama, buat sekolah. Kedua, jalan tol. Yang ketiga, bendungan, dan lain-lain. Apapun itu yang penting untuk kepentingan umum. Jadi, ada prosedurnya secara hukum. Mau tahu selanjutnya apa? Yuk kita simak. Tahap 1, perencanaan. Di tahap ini, pemerintah bakal nentuin dulu nih, tanah mana yang dibutuhkan, untuk apa, dan siapa yang bakal terdampak. Intinya, di tahap ini baru di atas kertas belum ada pembebasan tanah sama sekali. Tahap kedua, persiapan. Nah, di tahap ini mulai serius, pemerintah mulai mengadakan sosialisasi ke warga. Pemerintah akan memberitahu ke warga mengenai rencana proyeknya dan apa tujuannya. Nah, di tahap ini biasanya mulai muncul pro dan kontra. Karena ya, siapa sih yang nggak berat kalau rumah atau tanahnya kena proyek? Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, tahap pelaksanaan. Disinilah proses ganti rugi mulai dilakukan. Warga yang terdampak bakal dapat kompensasi, bisa berupa uang, tanah pengganti, atau bentuk lain yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Tapi perlu dicatat, ini haruslah adil dan layak, tidak boleh ada paksaan atau dimain khusus sendiri tanpa kesepakatan. Kemudian tahap yang keempat yaitu penyerahan hasil. Kalau semuanya sudah beres, tanah bisa diserahkan ke instansi yang membutuhkan, misalnya ke kementerian atau pemerintah daerah. Baru proyek bisa jalan secara sah dan legal. Tapi kenyataannya nggak seindah teori. Banyak kasus di mana warga ngerasa ganti ruginya nggak sepadan atau waktu yang diberikan untuk pindah nggak cukup. Makanya penting banget untuk masyarakat tahu hak-haknya dalam proses pengadaan tanah ini. Kalau ngerasa dirugikan, bisa kok ajukan keberatan ke pengadilan. Karena dalam hukum, tanah bukan hanya sekedar benda fisik, tetapi sumber kehidupan, sejarah, dan identitas. Jadi pengadaan tanah itu bukan hanya soal urusan pemerintah bangun proyek ya guys, tapi juga harus ada fungsi sosial dan keadilan sosial. Selama semua pihak saling menghormati dan taat dengan prosedur, maka tidak ada kemanusiaan yang dikorbankan.